Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup ya. Episode kali ini kita akan lanjutkan kembali sebuah kisah pendakian mistis pada tahun 1995. Kisah nyata yang sebelumnya dialami oleh Bang Girdi terputus di tengah jalan ketika mereka ini kembali ngecamp di pos 3 Gunung Sindoro melalui jalur Sigedang. Dan di situ Bang Giri mulai merasa perasaannya itu kurang enak, termasuk Mas Nano dan juga Mas Oyong yang memang mereka memiliki kepekaan batin ya terhadap hal-hal yang berbau gaib. Dan pada episode kali ini akan ada kelanjutan ceritanya namun dari sudut pandang dari Bang Heru yang kala itu juga ikut perjalanan bersama Bang Gerdi. Nah, seperti apa cerita kelanjutan dari pendakian Sindoro 1995 ini? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Malam itu, Gerdi, Bang Heru, Mas Nano dan Mas Oyong berkumpul mengelilingi api unggun. Mereka mengobrol santai sambil menyeduh kopi, teh hangat dan menyalakan rokok. Di tengah obrolan, Mas Nano tiba-tiba membuka suara dengan nada serius. "Her, kok perasaan saya nggak enak ya malam ini?" Bang Heru mencoba mencairkan suasana. "Ah, apaan sih Mas Nano? Kenapa perasaannya kagak enak? Bukannya tadi saya lihat Mas Nano asik banget tuh ngobrol sama Susi," godanya sambil terkekeh. Namun, hanya berselang beberapa menit setelah ucapan itu, kabut yang sangat tebal mendadak turun mengepung area tenda. Di saat yang bersamaan, telinga sebelah kiri Gerdi tiba-tiba berdenging sangat kencang. Waduh, ada apa lagi ini? Batin Gerdi mulai merasa sangat tidak tenang. Sementara itu, Bang Heru yang sedang duduk menghisap rokoknya mendadak tertegun. Di tengah keheningan malam dan tebalnya kabut, samar-samar terdengar dentuman suara gong sebanyak 3 kali. Kemudian disusul oleh alunan tabuhan gamelan yang begitu bernuansa mistis. Belum sempat mereka mencerna suara gaib itu, teriakan histeris mendadak pecah dari dalam tenda para peserta cewek. Bang Heru, Mas Nano, Mas Oyong dan Gerdi bergegas berlari untuk memeriksa. Begitu pintu tenda dibuka, pemandangan mengerikan tersaji di depan mata. Keseluruhan mata dari ke-6 cewek itu mendadak memutih. Seluruh pupil mereka menghilang ke atas. Wajah mereka pucat pasi layaknya mayat. Bulu kuduk Bang Heru seketika berdiri hebat. Sontak Bang Heru yang panik sempat menyemburkan sumpah serapah karena tak sanggup menahan rasa terkejutnya. Keadaan berubah menjadi kacau luar biasa. Teror kesurupan pun terjadi. Mas Nano harus bersusah payah mengobati mereka satu persatu. Namun, polanya seolah tidak berujung. Ketika satu orang berhasil disembuhkan, lalu ambruk pingsan, giliran orang di sebelahnya yang mendadak kesurupan lagi. Muter terus bergantian seperti tak ada habisnya. Di tengah kekacauan itu, Naomi mendadak berteriak dengan nada mengancam. "Modar kalian!" Peserta cewek yang lain pun ikut meriung dan meracau menggunakan bahasa Jawa. Padahal Bang Heru sangat tahu bahwa 6 cewek asal Jakarta itu sama sekali tidak bisa berbahasa Jawa. Bahkan saat Bang Heru berbisik menanyakan artinya, Mas Nano yang asli Jawa pun mengaku tidak paham. Bahasa yang mereka gunakan terdengar sangat asing.
Kemungkinan besar bahasa Jawa kuno atau Kawi. Bang Heru merasa benar-benar tak berdaya. Ia hanya bisa terdiam mematung sambil terus menghisap rokoknya, melafalkan doa-doa sebisanya dalam hati. Sepengetahuan Bang Heru, urusan penanganan gangguan gaib seberat ini berada sepenuhnya di tangan Mas Nano dan Mas Oyong. Sementara Gerdi, meskipun memiliki kelebihan untuk melihat dan berkomunikasi dengan makhluk halus, jelas belum berpengalaman untuk menengahi tingkatan teror seperti ini. Melihat kondisi yang semakin tak terkendali, Mas Nano mengambil tindakan khusus. "Gua bawa ini," ucap Mas Nano ringkas sambil mengeluarkan 3 batang dupa dan menyalakannya di dekat area pendakian. Melihat Mas Nano mulai menjalankan metode kejawen, Bang Heru memilih untuk berdiam diri dan tidak banyak bertanya. Mas Nano memanjatkan doa-doa khusus. Perlahan namun pasti, energi mistis yang mengepung tempat itu meluruh. Satu persatu dari ke-6 cewek itu akhirnya pingsan dan terbebas dari jeratan kesurupan. Mereka ditinggalkan dengan waspada sampai akhirnya perlahan-lahan terbangun dari pingsannya. Saat tersadar, satu demi satu para cewek itu meringis kesakitan. "Kok badan gue pada sakit-sakit ya?" keluh salah satu dari mereka. Bang Heru tentu tidak ingin menambah kepanikan. "Kagak tahu tuh, mungkin capek kali," jawabannya berbohong demi menjaga suasana agar tidak semakin gempar. Ia langsung menyuruh mereka untuk kembali beristirahat di dalam tenda. Setelah dipastikan aman, Bang Heru, Mas Nano, Mas Oyong dan Gerdi kembali bergeser keluar. Penasaran, Bang Heru meluapkan rasa ingin tahunya pada Mas Nano. "Kenapa sih Mas? Sebenarnya apa yang terjadi? Sebabnya apa?" desak Bang Heru. Dia sebenarnya agak kesal karena ingin masalah ini dituntaskan secara transparan saat itu juga, mengingat situasi sudah sangat gawat. Namun Mas Nano menanggapi dengan tenang. "Udah, jangan dibahas sekarang Bang." Meskipun jengkel, Bang Heru memilih mengalah dan menahan diri. Ia menghormati Mas Nano yang dianggap lebih paham mengenai seluk-beluk alam gaib. Guna memulihkan kondisi para peserta, Bang Heru kemudian menyuruh Gerdi untuk membuatkan air minum hangat. Bang Heru membagikannya ke dalam tenda. Pintu tenda para wanita sengaja dibuka lebar agar ke-6 peserta yang ada di dalam dapat terus diawasi oleh para cowok yang berjaga di luar. Mereka pun menyeruput minuman hangat tersebut untuk menenangkan diri setelah melewati malam yang mencekam. Tidak lama setelah suasana mulai agak tenang, melintaslah rombongan pendaki lain yang hendak turun. "Mari Mas, mari Bang, kita duluan ya," sapa para pendaki itu yang sekedar lewat. Bang Heru dan yang lainnya basa-basi. "Mampir dulu Bang, ngopi-ngopi." Namun secara mengejutkan, ada satu pendaki yang berambut gondrong dari rombongan tersebut tiba-tiba menghentikan langkahnya. Pria itu menoleh tajam dan menatap lurus ke arah cewek-cewek di dalam tenda. Dengan tatapan mata yang menusuk, dia tiba-tiba berkata, "Modar kalian semua." Mendengar ucapan tersebut, emosi Bang Heru langsung naik ke kepala. Wah, bikin senewan nih orang, batinnya geram. Jangankan Bang Heru, Mas Nano yang biasanya begitu penyabar, tenang dan kalem pun mendadak ikut tersulut emosinya. Jangan ngomong sembarangan ya," gertak Mas Nano dengan nada tinggi. Melihat situasi itu, Mas Oyong yang berbadan tinggi besar dan tegap langsung bangkit dari duduknya. Dengan langkah cepat, ia menghampiri pendaki gondrong tersebut. Tanpa keraguan, cengkraman tangannya yang kuat langsung mencengkram kerah belakang jaket pendaki itu hingga yang bersangkutan tertarik. Raut wajah Mas Oyong sudah penuh kekesalan yang amat sangat. Mas Oyong kemudian mencecar pria gondrong itu menggunakan bahasa Jawa dengan nada rendah yang menekan. Bang Heru dan Gerdi yang tidak paham bahasa Jawa hanya bisa memperhatikan dari jarak dekat. Mereka menduga Mas Oyong sedang memberikan peringatan keras
agar pria itu menjaga mulutnya. Namun ada hal aneh yang kemudian terungkap. Setelah melepaskan cengkramannya dan membiarkan rombongan pendaki dari Bogor itu bergegas pergi setengah berlari menuruni jalur, Mas Oyong kembali ke area tenda dengan wajah tegang. Dia membocorkan apa yang baru saja terjadi. Mas Oyong menceritakan bahwa pendaki gondrong tadi tampaknya sedang kerasukan atau ditumpangi sosok gaib saat melintas. Pasalnya, waktu diinterogasi oleh Mas Oyong, pria yang sebenarnya asal Bogor itu malah membalas menggunakan bahasa Jawa halus. Sosok yang merasukinya menegaskan alasan mengapa ia mengutuk rombongan tersebut, karena para cewek nekat memetiki bunga edelweiss di area atas. Sontak Bang Heru dibuat heran dan kebingungan. Bagaimana mungkin pendaki dari rombongan lain itu bisa tahu detail pemetikan edelweiss? Padahal saat kejadian di atas tadi, pria gondrong itu sama sekali tidak ada di lokasi. Penjelasan Mas Oyong seketika membuat semua orang tersentak kaget, termasuk ke-6 peserta cewek. Rasa takut yang begitu luar biasa menyelimuti pikiran mereka. Saking paniknya, cewek-cewek itu memohon dengan sangat agar tidak usah bermalam lagi di gunung dan meminta untuk segera turun saat itu juga. Melihat kondisi psikologis peserta yang makin jatuh serta hujan yang kebetulan sudah sepenuhnya reda, Bang Heru dan tim akhirnya mengabulkan permintaan tersebut. Tanpa membuang waktu, mereka bergegas membongkar serta merapikan seluruh tenda dan perlengkapan. Sekitar pukul 8 atau 9 malam, dalam gulita dan kepungan sisa kabut, perjalanan turun perlahan-lahan kembali dilanjutkan. Perjalanan turun di tengah kegelapan malam terasa makin berat. Saat posisi rombongan berada di jalur antara pos 3 dan pos 2, teror gaib kembali melanda. Tiba-tiba saja, 3 orang pendaki cewek mendadak kesurupan secara bersamaan. Beruntung pola kesurupannya tidak bergantian seperti kejadian mencekam di pos sebelumnya. Mas Nano dan Mas Oyong bergerak cepat bekerja sama memulihkan kondisi ketiga cewek tersebut, hingga proses penyembuhannya tidak memakan waktu terlalu lama. Waktu saat itu diperkirakan sudah menunjukkan pukul 9 malam lebih. Mas Nano berbisik mengingatkan, "Mas, jangan sampai kita terlalu kemalaman di jalan." Bang Heru hanya bisa mengangguk pasrah. Di dalam hatinya, ia masih bertanya-tanya, apa sebab utama penolakan dari alam gaib Gunung Sindoro ini? Sebab Mas Nano memang belum sempat menceritakan detailnya. Karena rasa lelah yang luar biasa, Bang Heru memutuskan untuk menyenderkan badannya sejenak di batang pohon besar. Tiba-tiba, ia merasakan hembusan angin yang sangat lembut dan menenangkan menepis tubuhnya. Di antara batas sadar dan tidak, Bang Heru merasa dirinya tertidur. Namun anehnya, dalam lelap itu, ia bisa melihat pemandangan langit malam dengan jelas. Bulan sabit yang menggantung indah diiringi belayan angin sepoi-sepoi. Bang Heru sangat yakin 100% saat itu ia sedang bermimpi karena rasa capek yang menumpuk. Dalam mimpinya tersebut muncul sosok wanita yang sangat cantik jelita berbusana anggun layaknya penari Jawa. Wajahnya begitu mempesona, anggun seperti penggambaran tokoh Sri Kandi. Aroma harum semerbak bunga langsung menyerbak dari sosoknya. Berbeda dari gangguan gaib sebelumnya yang bikin merinding, kehadiran sosok wanita ini justru memberikan hawa yang sejuk dan menenteramkan. "Emang dari mana kamu? Kok pakaiannya aneh gitu? Emang di sini lagi ada pertunjukan tari ya?" tanya Bang Heru dalam mimpinya. Wanita itu menatap Bang Heru, lalu berucap tanpa sedikit pun menggerakkan bibirnya. Namun anehnya, Bang Heru bisa memahami pesannya dengan sangat jelas di dalam pikirannya. "Kang Mas, dengarkan saya." Kok dipanggil Kang Mas? Batin Bang Heru heran. Wanita itu melanjutkan,
teman-teman sampean yang wanita itu pada kurang ajar. Mencabut tanaman milik junjungan saya. Tanaman apa nih mas? Tanya Bang Heru bingung. Tolong Kang Mas kembalikan tanaman itu. Tanaman yang dipetik sama teman-teman Kang Mas, pinta wanita cantik tersebut dengan lembut namun tegas. Tiba-tiba sebuah tepukan mendadak mendarat di bahu Bang Heru. Sontak ia tersentak kaget dan langsung terbangun dari tidurnya. Rasa panas menyengat jemarinya. Ujung rokok kretek yang dipegangnya ternyata sudah terbakar habis hingga hampir membakar kulit jarinya sendiri. Rupanya Mas Nano yang menepuk bahunya. Bang, kok malah bengong aja? Tegur Mas Nano. Bang Heru mengusap wajahnya yang masih linglung. Mas Nano, kayaknya saya mimpi deh. Didatengin cewek cantik banget. Dia minta dikembalikan tanamannya. Tanaman yang mana bang? Bunga edelweiss. Dengan ekspresi wajah yang tenang namun dalam, Mas Nano menjawab lirih. Kayaknya itu gak mungkin mimpi deh bang. Itu beneran. Bulu kuduk Bang Heru mulai meremang lagi. Mas, gak usah nakut-nakutin gua lah. Gua tadi beneran tidur. Mimpi gara-gara kecapean ini. Udah bang, ayo jalan lagi. Potong Mas Nano tidak ingin memperpanjang perdebatan di tengah hutan yang makin dingin. Mas Nano kemudian mengamati kondisi keenam cewek yang tampak lemas dan trauma. Gimana? Masih pada sanggup jalan gak? Sanggup mas, jawab cewek-cewek itu pelan. Perjalanan turun pun dilanjutkan kembali dengan langkah perlahan. Karena fisik para peserta cewek yang makin drop dan cedera, beberapa di antara mereka terpaksa harus dipapah secara bergantian oleh Mas Nano dan tim demi memastikan rombongan bisa sampai di bawah dengan selamat. Perjalanan dari pos 2 menuju pos 1 yang seharusnya hanya memakan waktu sekitar 2 jam saja, mendadak terasa begitu panjang dan menyiksa. Di tengah kegelapan malam, rute yang dilalui seolah terus berputar-putar tanpa kepastian. Rombongan mereka terkepung oleh lebatnya vegetasi yang kian merapat dan membingungkan. Apalagi saat itu hanya rombongan Bang Heru yang berada di jalur tersebut, tanpa ada kelompok pendaki lain yang melintas. Ini bukan ya jalurnya? Atau ini? Gumam Bang Heru berulang kali sambil meraba arah. Setiap kali mencoba membuka rintisan semak, ujungnya selalu menemui jalan buntu. Buka rintisan di sisi lain yang tersaji di depan mata, justru tebing jurang yang curam dan membahayakan. Bang Heru yang mulai kehabisan kesabaran akhirnya meluapkan kekesalannya. Kemana ini Mas Nano? Bukannya sampean udah pernah ke Sindoro? Mas Nano yang menyapu pandangan ke sekeliling hanya bisa mengusap nafas pendek. Bukan lewat jalur yang ini mas. Kalau jalur yang ini saya juga baru sekali. Saya biasanya lewat jalur lain. Makanya ini juga bingung. Melihat situasi yang kian menguras fisik dan mental, Bang Heru memutuskan untuk mengambil jeda. Ya udah, entar dulu mas. Kita doa dulu, kita berhenti dulu, katanya tegas. Di tengah keheningan saat seluruh rombongan memanjatkan doa, secara perlahan kabut tebal yang pekat turun mengepung seluruh area hutan. Pandangan mata seketika lumpuh. Udah, jangan ada yang jalan dulu. Kita stop dulu di sini. Jangan ada yang melangkah. Bentak Mas Nano menahan pergerakan semua orang agar tidak ada yang terperosok ke dalam jurang. Di tengah kepungan kabut dan keheningan malam yang mencekam, Bang Heru menundukkan kepala. Dalam hatinya ia memanjatkan penyesalan yang mendalam. Ya Allah, mohon maaf ya para leluhur di sini. Kalau saya dan rombongan ada salah, saya mohon maaf. Setelah meredanya kabut dan doa selesai dipanjatkan, mereka kembali melangkah perlahan-lahan. Tanpa adanya jam tangan yang melingkar di pergelangan, tiap detik yang berlalu terasa begitu lambat dan seolah tak pernah berujung di tengah rimbunnya hutan Sindoro. Perkiraan awal Bang Heru dan rombongan
mereka akan tiba di base camp paling lambat sekitar jam 1 malam. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Mereka baru benar-benar menginjakkan kaki di base camp Tambi pada pukul 3 pagi. Kedatangan mereka yang amat larut menyita perhatian orang-orang yang berjaga di base camp. Wah, kenapa lama banget? Baru sampai jam segini. Dari atas jalan jam berapa, Bang? Tanya penjaga base camp heran. Bang Heru yang sudah kepayahan hanya menjawab seadanya. Kagak nemu jalan tadi, Mas. Muter-muter terus. Kagak tahu kenapa. Ya udah. Yang penting mah udah pada selamat sampai bawah. Istirahat dulu aja, Bang. Balas petugas menenangkan. Begitu tiba di base camp, kondisi fisik hampir seluruh peserta cewek sudah benar-benar tumbang. Tanpa sempat membersihkan diri, mereka hanya sanggup meminum seduhan teh manis hangat, lalu langsung tertidur lelap meluapkan rasa lelah yang luar biasa. Namun di antara 6 cewek tersebut, Naomi membuktikan ketahanan fisiknya yang luar biasa, layaknya pendaki tangguh. Dia sama sekali tidak langsung tidur. Sambil menyalakan rokok, Naomi justru bertahan dan mengobrol santai bersama Bang Heru dan tim hingga menjelang pagi. Hebat lu, Mi. Kagak tidur lu. Puji Bang Heru kagum melihat ketahanan mental dan fisik Naomi. Enggak, Bang. Tar dulu. Jawab Naomi santai sembari menikmati rokoknya. Di tengah kehangatan obrolan pagi itu, ketenangan mereka mendadak pecah kembali. Salah satu cewek yang sedang tertidur mendadak terbangun seraya berteriak histeris. Teror gaib itu rupanya belum sepenuhnya usai. Cewek tersebut kembali kesurupan. Matanya memutih total dan wajahnya pucat pasi bagai mayat. Dengan suara berat dan intimidasi, sosok yang merasukinya berteriak menggunakan bahasa Jawa. Balik no! Melihat pemandangan itu, rasa merinding dan iba bercampur jadi satu di benak Bang Heru. Beruntung Pak Kades masih berada di sekitar lokasi base camp. Melihat kejadian tersebut, Pak Kades mengelus dada seraya berucap geleng-geleng kepala. Astagfirullahalazim, masih aja ngikutin sampai bawah. Teman sampean ini emang kurang ajar, Mas. Dengan sigap Pak Kades membantu menangani cewek itu hingga akhirnya sosok gaib itu berhasil dikeluarkan dan si cewek ambruk pingsan. Bang Heru yang sudah berada di titik puncak kelelahan fisik dan mental hanya bisa mengelus dada, berniat menanyakan detail sebab akibatnya nanti setelah kondisi tenang. Namun tidak lama setelah Pak Kades beranjak pergi, cewek itu mendadak terkejang dan kesurupan lagi untuk kesekian kalinya. Cewek itu kembali meracau menggunakan bahasa Jawa dengan nada marah. Untungnya Mas Nano dan Mas Oyong yang masih terjaga langsung turun tangan membackup situasi. Dengan keahlian kebatinan mereka, gangguan tersebut akhirnya berhasil ditenangkan sepenuhnya. Setelah situasi benar-benar kondusif dan dipastikan aman, Bang Heru yang sudah kehabisan sisa tenaga akhirnya merebahkan badan dan tertidur lelap. Terbangun dari tidur lelap, waktu rupanya sudah menunjukkan kurang lebih jam 10 pagi. Tanpa membuang waktu, mereka segera berkemas, merapikan tas keril dan memasukkan seluruh perlengkapan ke dalam kendaraan. Para peserta cewek yang sudah selesai menyantap makanan pun langsung masuk dan duduk di dalam mobil. Karena kepayahan setelah tiba di base camp menjelang subuh, keenam cewek itu langsung tertidur lelap lagi begitu pintu mobil ditutup. Padahal mobil sama sekali belum berjalan. Saat Bang Heru bersiap-siap, Mas Oyong tiba-tiba memanggilnya dengan wajah heran. Mas, itu gimana mobilnya? Mau berangkat tapi kagak bisa di starter. Lah, bensin full kan? Mungkin mestinya dingin kali, Mas. Timpal Bang Heru menduga-duga. Tiba-tiba Pak Kades berjalan menghampiri mereka. Waduh, Mas, ini ada yang gak beres.
Bang Heru yang penasaran segera keluar untuk memeriksa kendaraan. Betapa terkejutnya dia saat melihat kondisi mobil tersebut. Bagian ban depan terlihat terangkat naik, sementara bodi belakang amblas ke bawah, seolah menahan beban yang luar biasa berat. Padahal peserta cewek di dalam semuanya berbadan langsing. "Mas, ada yang numpang ini di belakang, dikasih ubur rampe dulu lah," ujar Pak Kades menunjuk ke arah mobil. "Ubur rampe apa, Pak?" tanya Bang Heru polos. "Kayak sesajen gitu," terang Pak Kades. Di saat yang bersamaan, Gerdi berbisik pelan ke arah Bang Heru. "Bang, ada yang ikut di belakang tuh, wujudnya cewek cakep." Mendengar bisikan Gerdi, bulu kuduk Bang Heru seketika meremang. Logikanya benar-benar dibuat tumpul oleh kejadian di luar akal sehat tersebut. Meski Pak Kades sudah memimpin doa dan memanjatkan ritual dengan ubur rampe di sekitar mobil, mesin kendaraan itu tetap saja mati total dan tidak bisa di-starter. Tidak ingin membuang waktu, Bang Heru mengambil keputusan tegas. "Turunin semua tas dari dalam mobil," perintahnya. Aktivitas bongkar muat itu membuat para peserta cewek terbangun, kecuali Susi dan Naomi yang terkulai lemas karena sisa trauma. Bang Heru langsung membuka satu persatu tas keril milik peserta cewek. Betapa kaget sekaligus geramnya Bang Heru saat mendapati isinya. Hampir setengah dari volume tas keril cewek-cewek itu dipenuhi oleh tumpukan bunga Edelweiss yang mereka petik secara sembunyi-sembunyi. "Gua kagak pernah ya ngajarin hal kayak begini," sembur Bang Heru menahan emosi ke arah para cewek. "Sekarang sebaiknya kalian minta maaf dan balikin bunga-bunga ini ke atas." Para peserta cewek langsung protes dan merengek keberatan. "Aduh bang, masa harus naik gunung lagi? Kita ini udah capek banget. Lagian kalau kelamaan bisa kehabisan tiket kereta. Kita harus pulang ke Jakarta sekarang." Bang Heru yang memikirkan keselamatan seluruh tim tidak mau memberikan toleransi sedikit pun. "Gua kagak mau tahu ya. Pesan dari sana harus dikembalikan. Kalau bunga ini kagak dikembalikan, kita semua kagak bakal bisa pulang." "Tapi gue harus pulang hari ini bang. Gue ada jadwal kuliah, harus sampai Jakarta," elak salah satu cewek bersikeras. Bang Heru menatap mereka satu persatu dengan tatapan tajam. "Gue kagak mau tahu ya. Ini semua salah kalian sendiri yang kagak bisa dibilangin." Akhirnya ada petugas base camp dan warga lokal yang bersedia membantu untuk membawa kembali bunga Edelweiss itu naik ke atas gunung. Keenam cewek yang berlatar belakang keluarga berada ini tentu saja lebih memilih membayar jasa warga daripada harus bersusah payah mendaki ulang dalam kondisi fisik yang sudah terkuras habis. Setelah itu Pak Kades memimpin doa bersama sebagai wujud permohonan maaf kepada para penjaga alam Gunung Sindoro. Ritual upacara sederhana pun digelar dan diikuti oleh seluruh rombongan dengan khidmat. Dan ajaibnya, begitu ritual selesai dan bunga-bunga Edelweiss tersebut mulai dibawa naik kembali oleh warga, bodi belakang mobil yang tadinya ambles seolah menahan beban gaib bertonton mendadak kembali terangkat normal. Saat kunci diputar, suara mesin mobil langsung meraung halus, bisa di-starter tanpa kendala sedikit pun. Setelah prosesi minta maaf selesai dan Bang Heru turut menyampaikan penyesalannya, mereka langsung tancap gas. Mobil melaju cepat membelah jalanan menuju stasiun Purwokerto, mengejar jadwal kereta api. Beruntungnya rombongan tiba tepat waktu dan berhasil mendapatkan tiket sesuai rencana. Malam itu, di dalam gerbong kereta api yang melaju menembus kegelapan menuju Jakarta, Bang Heru memanfaatkan waktu untuk memberikan nasihat tegas sekaligus menginterogasi keenam peserta cewek tersebut. "Ngapain sih kalian nekat metik bunga sebanyak itu?" cecar Bang Heru penasaran. Para cewek itu akhirnya membuka suara. Mereka mengaku tidak puas kalau hanya mengambil satu atau dua tangkai saja. Pasalnya, Edelweiss di area Sindoro saat itu tidak hanya berwarna putih,
tetapi ada juga yang berwarna ungu dan kuning yang sangat memikat mata. Namun yang membuat bulu kuduk Bang Heru kembali meremang adalah pengakuan mereka mengenai apa yang dialami saat kesurupan di gunung tersebut. Secara terpisah mereka menceritakan hal yang persis sama tanpa janjian sebelumnya. Saat kesurupan, kesadaran mereka seolah ditarik dan dituntun oleh sosok pria tampan dan gagah menuju sebuah taman bunga yang sangat indah luar biasa. Singkat cerita, rombongan akhirnya tiba di Jakarta dengan selamat. Mereka pun berpisah di stasiun dan menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari seperti biasa. Namun, teror rupanya tidak berhenti begitu saja di Gunung Sindoro. Beberapa hari kemudian, Bang Heru mendapat kabar mengejutkan dari pihak base camp. 3 orang warga yang bertugas mengembalikan Edelweiss tersebut mengalami kejadian mistis. Saat berada di pos 3, salah satu dari mereka mendadak kesurupan parah. Teror semakin mencekam ketika malam hari saat mereka bermalam di tenda. Salah satu warga dilaporkan diculik oleh sosok gendruwo dan ditemukan linglung berada di atas pohon besar. Rupanya kesaksian dari 3 warga yang mengembalikan Edelweiss ke atas gunung masih menyimpan kisah mengerikan lainnya. Menurut cerita dari pihak base camp, ketiga warga itu akhirnya sampai di area padang Edelweiss. Pandangan mata mereka disuguhkan oleh pemandangan yang teramat menggigitkan. Di tengah hamparan padang bunga, terlihat banyak sosok penari dengan wujud yang tidak lazim. Saat menari meliuk-liuk, lengan dan tangan mereka mendadak memanjang secara tidak wajar. Gerakan tariannya yang aneh dan mistis itu benar-benar membuat ketiga warga merinding hebat hingga menahan nafas. Di sisi lain, rasa penasaran yang mengganjal di dada Bang Heru akhirnya menemukan jawaban. Sepulang dari pendakian, Bang Heru sempat bertanya langsung pada Mas Nano mengenai kejadian saat ia menyender di pohon. Saat ia didatangi sosok wanita cantik berbusana penari Jawa yang memintanya mengembalikan bunga. Mas Nano, sebenarnya pas gua rebahan di pohon waktu itu, gua tuh beneran mimpi atau gimana sih? Desak Bang Heru. Mas Nano menatapnya dalam, lalu menjelaskan dengan nada tenang namun serius. Itu bukan mimpi Bang Heru. Waktu itu Sukma sampeyan disedot dan dibawa masuk ke alam sana supaya mereka bisa ngobrol dan menyampaikan pesan langsung ke sampeyan. Oke, itu dia teman-teman kelanjutan dari kisah sebelumnya yang sudah dibagikan oleh Bang Gerdi. Kali ini dilanjutkan dari sudut pandang Bang Heru ya. Semoga ada sesuatu yang bisa kita jadikan pelajaran dan mudah-mudahan bisa minimal menjadi hiburan buat teman-teman sekalian. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa untuk ramaikan kolom komentar dan tunjukkan eksistensi kalian. Bagi teman-teman lain yang mungkin juga punya pengalaman mistis dan ingin saya bacakan di Ada Apa Gerangan, kalian bisa kirimkan aja cerita kalian, tuliskan dan kirim ke email kami di adaapagerangan20@gmail.com. Baiklah, sekarang saya Tama pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.